Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Wudhu adalah sesuci, membersihkan wujud dengan syariat, menyiramkan air kepada wujud. Yang intinya berwudhu adalah sesuci, mensucikan wujud dengan cara membasuhkan air kepada wujud. Tapi sadarkah kita bahwa kita terdiri bukan hanya sekedar wujud, bukan sekedar dohir? Bukankah kita terdiri dari dohir dan batin? Apakah mungkin air yang kita siramkan itu bisa membasuh batin? Tentu yang dohir hanya akan bersentuhan dengan yang dohir. Dohirnya air hanya akan membersihkan atau akan mensucikan dohir saja. Seharusnya harus dapat sampai kepada batin. Karena kita terdiri dari dohir dan batin. Lalu bagaimana caranya membasuh batin? Membasuh batin hanya bisa dengan kita sadar. Sadar bahwa kita telah berwudu, bahwa wujud kita telah suci, telah disucikan dengan cara kita berwudu. Harusnya wudu itu berwujud. Ada pesan yang sangat mendalam ketika kita berkumur. Ada pesan, bersihkan mulutmu dari segala kotoran mulut. Menggibah, berhenti berburuk sangka kepada siapapun, kepada apapun. Berhentilah dan tidak lagi berburuk sangka.
tidak lagi berbicara kotor. Ketika air kita basuhkan ke hidung, janganlah kau pergunakan hidungmu untuk mencium yang tidak baik. Tentu kita sudah tahu aturan-aturan yang baik dan yang tidak baik menurut agama kita masing-masing. Ketika air dibasuhkan ke telinga, jangan kau pergunakan telingamu untuk mendengar yang tidak baik, apapun yang tidak baik. Misalnya, mendengarkan gibahan, takutnya ini akan membekas kepada kita. Ketika tanganmu kau basuh, maka sucikan tanganmu dari mengambil hak orang lain. Apapun itu. Dan ketika air dibasuhkan kepada kedua kaki, wudhu berpesan, jangan kau langkahkan kakimu ke tempat-tempat yang tidak baik. Ketika air wudhu kau usapkan ke keningmu, jangan kau pergunakan isi kepalamu untuk berburuk sangka, berpikir buruk tentang apapun, tentang siapapun, dan kepada apapun. Inilah wujudnya ibadah sebenarnya. Wujudnya berwudu. Tandanya wudunya sampai kepada batinnya. Batinnya pun tersucikan karena tersiram air wudhu tersebut. Maka apa wujudnya? Tangannya tidak akan dipergunakan untuk mengambil hak orang lain, untuk menyakiti orang lain. Kakinya tidak akan dilangkahkan ke tempat-tempat yang buruk, yang tidak baik, baik secara hukum agama, hukum adat istiadat, ataupun hukum negara. Inilah tandanya batinnya tersentuh air wudhu sampai kepada batinnya, bukan hanya sekedar dohirnya yang disucikan.
karena sucinya dohir akan terlihat dari perilakunya setiap hari dalam keseharian. Ini akan terlihat apakah wudhunya sampai ke batin atau hanya di dohir saja. Ketika engkau berwudhu mensucikan dohir, tapi perilaku kita masih suka menggibah, masih suka menyakiti orang lain, masih suka mengambil hak orang lain, apakah ini yang disebut suci? Bukankah tidak? Bukan ini. Jadi dalam kita berwudu, dalam kita bersesuci, itu tidak ada wujudnya ternyata. Ketika tidak sesuai dengan judul wudu adalah sesuci. Kalau benar wudumu adalah sesuci, bukankah tindakanmu pun akan menyertai, akan turut menjadi suci? Bukankah harusnya seperti itu? Jadi, janganlah kita beranggapan atau menganggap setelah kita bersuci secara dohir, itu selesai. Maka marilah kita sucikan juga sampai ke dalam batin. Kalau batin kita bersih, kalau batin kita suci dari hasil berwudu tadi, maka tindak dan tanduk kita, perilaku kita dalam keseharian akan terjaga dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang tidak suci, karena kita sudah melakukan sesuci, yaitu berwudu. Jadi pada intinya, wujudnya wudu, wujudnya suci, itu adalah perilaku kita setelah berwudu. Bisakah kita mempertahankan suci tersebut? Jangan sampai batal, jangan sampai terputus dari suci. Karena kalau kita sudah berwudu, lalu dohir kita sebut suci karena kita sesuci, dan batalnya
wudhu secara hakikat ketika tidak sinkron antara wudhu dohir dengan batin. Selama kita bisa menjaga kaki kita untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang buruk, tidak mengambil atau tidak kita gunakan kedua tangan kita untuk mengambil hak orang lain, telinga kita tidak untuk mendengarkan hal yang buruk, hidung kita tidak digunakan untuk mencium hal yang buruk, mulut kita tidak berbicara hal yang buruk, isi kepala kita tidak selalu terisi oleh suudzon kepada siapapun. Ketika itu semua bisa terjaga, maka sepanjang itulah wudhunya tidaklah batal. Ketika wudhunya tidak batal, bukankah selama itu dia bersih? Selama itu dia suci. Karena sucinya berwujud diwujudkan oleh perilaku sehari-hari. Jadi tidaklah sinkron ketika tidak terjadi hal seperti itu. Karena itulah wujudnya wudhu, wujudnya sesuci yang akan berwujud suci dalam perilaku kita, si pelaku sesuci tersebut. Jadi mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena itu tugas kita semua, siapapun kita, harus bisa mewujudkan keyakinan yang selalu kita sebut-sebutkan, agar kita dapat mewujudkan apa yang kita sebut benar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu,
dan salam sejahtera untuk kita semua.